Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek, Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, jaksa. PNS. Tidak boleh P3K, yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim tidak bisa P3K, hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas, karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN, intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim itu bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah, untuk pengadilan dan lain-lain. Ya. Pengadilan umum. Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim, sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai, Pak. Ya, apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah, saya sebenarnya usul Ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu Ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB. Sebenarnya ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Silakan, Saudara. Itu tadi menyangkut IPDN belum disampaikan secara tegas. Iya. Baik, terkait dengan IPDN nanti kami ini menjadi masukan buat kami. Jadi kemarin ini ada usulan terkait dengan jadi fokus kita kemarin masih di GF ya. Jadi yang pelaksana sementara kemarin di hold karena kita fokus ke jabatan fungsional. Kira-kira gitu. Tapi jika ada masukan dengan Dewan, nanti akan kami bahas kembali Pak, terkait dengan soal yang IPDN ini. Dan nanti secara tertulis akan kami jawab, termasuk juga dengan jawaban-jawaban yang lain. Izin ya, data yang di kami itu, di Komisi 2 itu, ada kesepakatan, ada keputusan antara Kementerian Kemenpan dengan Mendagri tentang IPDN ini, dan sesuai dengan kuota yang diajukan. Dan itu ada SK dari menterinya, ada itu. Ya kan? Nah, kesepakatan di akhir itu menyatakan bahwa moratorium akan dilakukan pada tahun 2024. Nah, kedua, kok bisa maju ke 2023? Nah, kalau totalnya 534, itu kan hanya jabatan fungsional. Jabatan fungsional. Bagaimana jabatan pelaksana? Itu Pak Menteri. Iya kan kasihan yang pada sekolah-sekolah itu nanti mau kemana mereka itu, gitu Pak. Kasihan mereka itu kemana? Ya kalau melihat permasalahan dari Kemenpan kan 534 berarti 1
per kabupaten kota. Biasanya 2, 1 per provinsi, biasanya 4. Nah selebihnya kemana ini? Padahal negara sudah menyekolahkan mereka ini semua. Itu Pak Menteri. Jadi kesepakatan yang sudah ada itu tolonglah ditindaklanjuti. Silakan Pak. Baik Pak Ketua, soal IPD. Sedang secara masif melakukan digitalisasi melalui Perpres SPBE. Jadi dampak dari digitalisasi tentu akan terjadi shifting di dalam jabatan. Dan negara-negara maju yang sudah lebih dulu melakukan transformasi digital, piramida ASN-nya itu sudah terbalik. Jadi bukan pelaksananya lagi yang lebih banyak, karena interaksi masyarakat itu sudah lebih banyak ke digital. Piramidanya terbalik. Karena itu kebijakan rekrutmen yang kami siapkan, yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB, jabatan pelaksana memang kita perkirakan akan terjadi negatif growth hampir 30% dalam 5 tahun ke depan. Karena dampak dari digitalisasi yang perlu kita pertimbangkan. Sementara jabatan fungsional teknis itu kita upayakan zero growth. Pelayanan dasar seperti guru dan nakes itu masih positif growth karena memang kebutuhannya masih ada. Kira-kira itu yang membuat mengapa kami memprioritaskan dulu untuk memberikan formasi kepada jabatan fungsional dan untuk sementara melakukan freezing kepada jabatan pelaksana. Kan sudah ada kesepakatan bahwa moratorium untuk jabatan pelaksana itu akan diterapkan pada tahun 2024. Kok bisa maju ke 2023? Dan ada keputusan menteri mengenai ini. Itu cabut dulu dong keputusannya. Kan begitu Pak. Ya ini kita hanya mau mendudukkan yang benar. Ya kan? Kan begitu. Dan setahu kita itu di Komisi 2 sudah ada surat dari Menteri Dalam Negeri juga ke Pak Menpan mengenai ini. Coba bayangkan seterusnya IPD itu akan kosong Pak. Akan kosong. Ya. Di tahun 2022 ada 1230 formasi. Tahun 2021 11 nama formasi. Di tahun 2023 cuman 534 formasi. Di sana Pak ribuan. IPD itu ada 6 kalau saya nggak salah di Indonesia. Itu kosong semua Pak kalau begini. Ya kan kosong semua. Nah coba belum lagi masalah sosialisasi. Ini kan belum ada sosialisasi Pak. Nah kecuali kalau sudah ada sosialisasi ya dan para pemerintah daerah sudah paham mengenai ini. Nah, ini yang perlu Pak. Jadi jangan kita mengejar target ya kan tetapi tidak mencapai goal yang benar Pak. Bahkan dengan Mendagri, khusus rapat soal ini, kami akan bahas dengan beliau. Hari Rabu jam 13.30 kami dengan beliau. Ya, terima kasih. Baik, Pak sekalian saya hormati, yang berikutnya terkait dengan RB tematik sudah, terkait dengan guiding principle. Jadi begini, kami sekarang terus intensif, sungguh-sungguh untuk menyelesaikan soal ini. Jadi Pak, yang terakhir tadi penting nggak? Bagi kami penting, karena di daerah, kalau tidak ada honorer, itu di beberapa sisi lumpuh pelayanan publik, Pak. Karena memang ASN-nya terbatas. Oleh karena itu, kami intent dengan pimpinan komisi untuk mencari alternatif, dan sekarang kami sedang jalan juga dengan Asosiasi Bupati se-Indonesia, dengan Asosiasi Provinsi se-Indonesia, dan juga Asosiasi Wali Kota se-Indonesia, untuk mencari titik yang paling aman dari guiding principle tadi. Sehingga dengan demikian, Pak sekalian, kami terus akan berupaya mencari titik yang paling pas, penyelesaian sesuai dengan rekomendasi dan masukan anggota Dewan tadi. Tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada PHK massal, dan juga tidak ada penurunan pendapatan. Dan ini kami sedang matangkan terus dengan pimpinan, dengan apeksi dan apkasi. Memang ini tidak mudah, tapi insya Allah kami sudah mulai kelihatan alternatif penyelesaiannya. Sehingga dengan demikian harapan kami tidak terlalu lama juga dengan anggota pimpinan Dewan dan juga para asosiasi untuk menyelesaikan ini. Terkait dengan beberapa data yang sudah mereka dapat formasi tapi belum ada pengangkatan, ini dengan beberapa keputusan di pengadilan ini memang sedang akan kita evaluasi. Sebagian ini daerah tidak mengusulkan terkait dengan formasi yang mereka perlukan. Oleh karena itu, kita sedang lakukan pendalaman Pak Ketua, dan nanti akan kami jawab secara tertulis terkait dengan case-case yang muncul di daerah, yang itu tidak hanya di Klaten, tapi di banyak daerah juga ada soal yang sama. Kira-kira gitu. Terima kasih.
silakan. Pak Menteri, masalah pengusulan itu, karena Menteri Keuangan janjinya dulu kan pengangkatan pegawai, oke, tambah DAU-nya untuk pembayaran gaji. Nyatanya Menteri Keuangan tidak melakukan itu. Nah, oleh karena itu tolong koordinasi dengan baik dengan Menteri itu supaya ditambah DAU untuk pembayaran gaji. Tapi DAU yang sudah ada aja sudah diformat penggunaannya ini. Beda zaman kita dulu. Sama kita, dan ini saya kira masalah kita bersama, terutama terkait dengan proses. Ya. Memang ujungnya ke Menteri Keuangan, semua hal. Ya. Ketua, izin Ketua. Ya. Sebelum ini jadi domainnya Menteri Keuangan, jadi kan mumpung masih di kita, dan Menpan RB, BKN, APSI, APEKSI, APKASI. Semoga berhasil, itu aja Ketua. Karena tidak diajak kan kita DPR, jadi tidak perlu perubahan undang-undang ASN, cukup dengan tim saja. Karena dengan pimpinan komisi udah justru ini nggak perlu ditulis, berlangsung terus-menerus. Bukan di situ, maaf Pak Menteri. Kan yang sebenarnya esensinya yang perlu diperbaiki itu undang-undang ASN-nya. Iya. Iya. Nah, makanya saya bilang kalau ini tidak dibutuhkan perubahan undang-undang ASN, bagus, cukup selesai dengan sini. Karena kita kan masih banyak undang-undang pemerintahan daerah yang mendelebah. Siapa tahu ada provinsi-provinsi lain, Ketua, itu lebih cepat pembahasannya. Satu kali masa sidang ada uang selesainya juga kan. Iya. Ada gajinya, ada honornya. Pertama kali kan sudah usulan DPR masuk ke DAU dari Kementerian Keuangan waktu itu. Tapi pertemuan akhirnya berbalik, pertemuan di Batam, Bupati Wali Kota itu dikumpulkan, ketemu Menteri Keuangan, akhirnya berubah, dikembalikan ke daerah. Ini awal pangkal masalah. Ya. Nah, sampai sekarang bermasalah lagi, di daerah masyarakat menuntut P3K, duitnya nggak ada di DAU-nya, kalau nggak diakomodir dia bermasalah secara elektoral dan sebagainya itu. Yang terakhir, ini kan saya pesan betul kepada Pak Menteri, kaitannya dengan ASN yang ada, yang banyak menjabat sebagai kepala daerah PJ. Ini cobalah tampilkan bedanya antara yang dipilih dengan yang dijabat oleh ASN. Karena apa? Jangan ikut permainan pinter belanja masalah hanya kepentingan elektoral, tapi daerah pembangunannya atau peningkatan pendapatan daerah tetap rendah. Terima kasih. Ya. Nanti kita evaluasi juga dengan Kementerian Dalam Negeri, Pak Enro.